Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang diremehkan semua orang karena dirinya dianggap terlalu lemah. Bahkan hanya di ranah tingkat 10 True Mystic mau ikutan di kompetisi. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menganggap jika Kekaisaran Bluewind sedang bercanda. Apalagi menurutnya, Kekaisaran tak tahu malu karena sekalipun Yunce bertahan, paling hanya berada di peringkat terakhir. Di sisi lain, Lingyun sangat terkejut karena rupanya Yunce hadir di sini. Sedangkan Lingjie berkata bahwa bos Yunce benar-benar menakjubkan karena dalam waktu singkat telah mencapai tingkat 10 True Mystic. Ayah mereka yang bernama Ling Yufeng sekaligus pemilik Wisma Gunung Tianjin bertanya, apakah Lingyun kenal dengan Yunce? Lingyun menjawab jika Yunce adalah orang yang diceritakan oleh Lingjie, di mana 6 bulan lalu dirinya hanya di tingkat 3 True Mystic, tapi bisa memblokir 3 serangan pedang dari Lingjie. Bahkan hanya dalam setengah tahun dia sudah mencapai tingkat 10 True Mystic, dan kecepatan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan diriku. Ling Yufeng menyadari jika Yunce adalah orang jenius, tapi sayangnya dia datang terlalu cepat karena dengan kekuatannya saat ini Yunce bukanlah apa-apa. Di sisi lain terlihat Fan Juicheng yang sangat penasaran dengan Yunce karena dia adalah orang yang diperhatikan oleh Putri Chang Yue dan dirinya sudah mengetahui tentang hal ini dari pangeran ketiga. Di saat Fan Juicheng berpikir rupanya Yunce sedang bermesraan dengan Putri Chang Yue dan ia sangat kesal karena suara aneh di kamar sang putri jangan-jangan adalah ulahnya, sehingga ia menyuruh banyak orang untuk menyingkirkan Yunce sekaligus menghancurkan wajahnya. Kembali ke Yunce yang bertanya apakah maksud angka dari 1505. Tetua Qin menjawab bahwa angka itu mewakili tempat pertandingan dan kau berada di urutan pertama babak penyisihan grup dan ada di urutan kelima di arena pedang nomor 15. Dijelaskan babak pertama akan berlangsung selama 3 hari dan masing-masing peserta akan bertarung sebanyak 12 kali. Kemudian menyisakan 10 besar tiap grup yang mana hanya 300 orang yang akan maju ke babak selanjutnya. Tak hanya itu saja, dia juga melanjutkan babak kedua akan berlangsung selama 3 hari. Setiap peserta harus menyelesaikan 15 pertandingan dan 100 orang pertama akan masuk ke dalam daftar. Kemudian 32 orang terkuat akan bertanding dalam babak penyisihan. Yuan Ba tak menyangka jika Yunce mau masuk ke babak penyisihan, maka dia harus bertanding sebanyak 27 kali. Dan pertandingan tersebut diselesaikan selama 6 hari. Sehingga ia merasa jika ini benar-benar sangat sulit. Mendengar hal itu, Chang Yue segera menyemangati Yunce. Dan ia juga mengingatkan tentang perjanjian sebelumnya, di mana Yunce harus masuk ke dalam daftar 100 peringkat teratas. Yunce mengerti akan hal itu. Tapi di dalam hatinya, dia tak mau cuma 100 peringkat teratas saja. Sehingga dirinya berniat untuk merebut gelar juara yang lebih tinggi dari itu. Singkat cerita, tibalah saatnya pertandingan Yunce akhirnya dimulai, di mana lawannya bernama Fu Yanji yang berasal dari wilayah Gyeongju. Diketahui jika Fu Yanji berada di tingkat 2 Spirit Mystic, yang sudah pasti lebih kuat dari Yunce. Dan benar saja, saat itu Fu Yanji terus meremehkan Yunce karena dianggapnya Yunce terlalu lemah. Bahkan Fan Juicheng telah menyuruhnya untuk menghancurkan Yunce.
sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Ketika pertarungan berlangsung, Fu Yanji terus mengincar wajah Yunce. Tentu hal itu membuat Yunce sangat marah. Bahkan hanya sekali pukul, Fu Yanji langsung dibuat terkapar. Kemudian Yunce bertarung secara berturut-turut melawan musuh dari wilayah Gyeongju, yang dimana tetap saja Yunce berhasil mengalahkan mereka. Bahkan semua orang tak percaya bagaimana mungkin Yunce bisa begitu kuat. Menyaksikan kejadian itu, tentu Chang Yue menjadi sangat senang, dan ia juga yakin jika di masa depan Yunce bertambah hebat, sehingga jika ayahnya yaitu sang kaisar tahu, maka akan sangat bangga. Di saat Chang Yue sedang berpikir, tiba-tiba saja muncul Xia Qingyue, yang hal itu membuat Yuanba langsung memanggil kakaknya, dan ia memberitahu bahwa kakaknya benar-benar sangat hebat. Qingyue bertanya, apakah yang kau lakukan di sini? Yuanba menjawab bahwa aku menemani Yunce untuk ikut turnamen. Yang hal itu membuat Qingyue sungguh tak percaya. Setelah itu datang Yunce yang memberi hormat kepada para peri dari istana Frozen Clouds. Dan ia menjelaskan pada mereka jika dulu namaku adalah Xiao Ce dan sekarang berganti nama menjadi Yunce. Mendengar perkataan tersebut tentu membuat mereka sangat terkejut. Dan menurut Chu Yueli, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi? Dirinya juga berharap jika Yunce tak akan mempengaruhi Qingyue di masa depan. Setelah berbicara sebentar, tibalah saatnya mereka akan pergi. Dan Qingyue mengingatkan agar Yuanba bisa menjaga diri beserta ayahnya. Sementara Yuanba sangat sedih karena kakaknya mau pergi lagi. Melihat Yuanba yang sedih, Yunce pun menenangkannya. Dan ia mengingatkan sejak Qingyue memasuki istana Frozen Coach, maka dia sudah bukan lagi anggota keluarga Xia. Sehingga Yuanba tak perlu menambahkan ikatan lagi kepada dirinya. Setelah itu diumumkan bahwa Yunce sudah memenangkan 12 pertandingan dan sekarang dirinya telah masuk ke babak yang kedua. Yang hal itu justru membuat semua orang semakin tak percaya. Seorang pria berkata jika Yunce hanya berada di tingkat 10 True Mystic, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan 12 orang di tingkat 3 dan 4 Spirit Mystic? Sehingga ia menganggap jika Yunce luar biasa. Yunce segera menemani Chang Yue dan ia berkata, jika aku tak mengecewakanmu. Sedangkan Chang Yue menjelaskan bahwa dirimu telah membuat sejarah terhebat di kekaisaran, sehingga sang kaisar pasti akan senang mengetahuinya. Dikarenakan sudah membuat bangga, tentu Yunce langsung meminta hadiah, dan ia menyuruh Chang Yue untuk memberikannya sebuah ciuman. Dan sambil merasa malu, Chang Yue pun menurutinya. Menyaksikan kejadian itu tentu membuat Fan Juicheng sangat marah karena bisa-bisanya Yunce meminta hal itu kepada Chang Yue. Ia pun berjanji pasti akan menghancurkan Yunce sampai berkeping-keping. Setelah berhasil memprovokasinya, tentu Yunce sangat senang dan ia mengatakan jika sepertinya aku berhasil menemukan dalang di balik pertarungan tadi. Yang sudah pasti semua itu adalah ulah dari Fan Juicheng. Lalu host pertandingan mengumumkan bahwa babak kedua pertandingan pertama arena pedang nomor 7 akan segera dimulai, yaitu Yunce dari keluarga Kekaisaran Bluin melawan Lei Zentian dari Pavilion Thunderbolt. Lei Zentian berkata bahwa dirinya tak menyangka jika lawan pertamanya kali ini adalah Yunce. Bahkan beberapa murid mengatakan Yunce pasti akan kalah karena Lei Zentian telah berada di tingkat 6 Spirit Mystic. Tak mau banyak bicara, Lei Zentian segera melancarkan serangan. Bahkan dirinya terkejut karena Yunce berhasil menahan serangan palu miliknya hanya menggunakan satu tangan. Lei Zentian juga menegaskan bahwa paluku ini beratnya sekitar 1.600 pound. Aku tak percaya jika kau bisa menahannya.
Namun Yunce mengatakan jika kau tak percaya maka kau bisa mencobanya kembali. Lei Zhentian yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan kekuatan aslinya dan kembali menyerang Yunce. Dan ketika Yunce mengeluarkan pedangnya, Lei Zhentian kembali dibuat terkejut. Dia pun bertanya-tanya apakah Yunce bisa mengendalikan pedang besar tersebut. Yunce segera melancarkan serangan untuk membuktikan kepada Lei Zhentian. Dan bahkan satu kali tebasan saja mampu membuat Lei Zhentian tersungkur. Dikarenakan takut menghadapi Yunce, Lei Zhentian langsung mengakui kekalahannya. Lalu host pertandingan mengumumkan bahwa Yunce dari keluarga Kekaisaran Bluin adalah pemenangnya. Bahkan saat itu Yunce berhasil memenangkan pertandingan tersebut secara berturut-turut. Melihat hal itu, Chang Yue berkata di dalam hati bahwa ayahnya pasti akan bangga karena Yunce mungkin bisa masuk ke 50 besar tahun ini. Chang Yue juga berkata bahwa Yunce telah berhasil mewujudkan impian dari sang ayah. Singkat cerita, pada malam harinya Yunce kembali ke penginapan. Saat ia akan tidur, tiba-tiba saja datang Yuanba yang membuatnya kembali terbangun. Kemudian Yuanba memberitahu bahwa kakakku datang dan meminta diriku untuk memberikan cincin ini kepadamu. Melihat cincin tersebut, Yunce cukup terkejut karena di dalam cincin itu ada berbagai bahan yang bisa menyembuhkan meridiannya. Di antaranya yaitu inti binatang buas mistik tingkat Earthly Mystic, juga kristal Heavenly Purple Vein, dan ada rumput mistik tingkat ke-7. Dan saat itu tiba-tiba saja Yunce segera pergi meninggalkan Yuanba. Melihat hal tersebut membuat Yuanba bertanya, kemanakah sebenarnya kakak iparnya itu akan pergi? Yang ternyata saat itu Yunce pergi menemui Qing Yue. Di sana Qing Yue bertanya apa yang membuat Yunce menemuinya. Yunce berkata apakah buku nikah yang ia berikan masih Qing Yue simpan. Qing Yue menjawab bahwa selama ini aku sudah menyimpannya. Dan aku yakin jika sekarang kau juga bisa menyimpan buku nikah ini dengan baik. Yunce kembali bertanya bagaimanakah keadaanmu di istana Frozen Clouds. Qing Yue memberitahu bahwa semua orang yang ada di istana Frozen Clouds memperlakukanku dengan baik. Lalu Yunce bertanya lagi, saat kita menikah, kekuatan mistik milikmu berada di tingkat berapa? Qing Yue menjawab bahwa tingkat mistikku saat itu sama seperti di tingkat mistikmu saat ini. Di dalam hatinya, Yunce menyadari bahwa pantas saja istana Frozen Cloud sangat menghormati Qing Yue. Karena bisa mencapai puncak True Mystic di usia 16 tahun adalah hal yang luar biasa. Lalu Yunce bertanya, apakah di istana Frozen Clouds kau pernah memikirkanku? Qing Yue tak menjawab pertanyaan itu. Dan ia justru mengingatkan agar sebaiknya Yunce segera kembali. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Qing Yue pun segera pergi dari sana. Di tengah kepergiannya, Yunce menegaskan, jika besok aku bertemu denganmu di kompetisi 32 besar, maka kau tak perlu berbelas kasih padaku. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan babak eliminasi 32 besar akan dimulai. Dan para peserta yang berpartisipasi disuruh naik ke arena untuk mengambil nomor undian. Bahkan mereka tak percaya jika bocah seperti Yunce dapat masuk ke babak tersebut. Seorang penonton juga tak menyangka bahwa Yunce bisa lolos padahal hanya di tahap 10 True Mystic. Begitu pula dengan tetua Qin yang malah tertawa karena ia tak berharap jika Yunce sampai ke babak eliminasi 32 besar. Dan Chang Yue juga setuju akan hal itu. Dan mulai sekarang sepertinya Kekaisaran Bluin akan merasa senang. Di saat Yunce mengambil nomor undian, ternyata ia mendapatkan nomor 1. Dan ia berkata bahwa kali ini memang bagus, karena diriku tak perlu menunggu lama. Kemudian pertandingan pertama diumumkan antara Yunce melawan Xiaonan dari Sekte Xiao. Dan setelah perkenalan, mereka pun bersiap untuk baku hantam. Bahkan Xiaonan langsung menyerang Yunce saat itu juga. Yunce tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan pedangnya untuk menahan serangan. Ketika melihat Yunce menahan serangannya, Xiaonan sampai terkejut. Karena rupanya Yunce lumayan hebat juga.
倒是你手中这把剑。 Namun Xiaonan berkata bahwa kau jangan senang dulu karena serangan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya dan ia ingin tahu apakah Yunce mampu menahan serangan kali ini. Tak mau berbasa-basi, Xiaonan mulai mengeluarkan sayap hijau sambil terbang menghunuskan pedangnya dan serangan itu berhasil melukai tubuh Yunce. Tapi alangkah terkejutnya ia karena Yunce justru malah tersenyum dan secara tiba-tiba dirinya menyerang Xiaonan hingga tersungkur. Xiaonan dan para penonton tak menyangka apakah Yunce benar-benar di ranah True Mystic karena seharusnya serangan Xiaonan dapat memotong kekuatan mistik. Tapi ia tak menyangka jika tubuh Yunce sekeras besi hitam 10.000 tahun. Sementara Yunce berkata bahwa pedangmu memang bagus, namun sayangnya hanya bisa melukaiku sedikit saja. Dan sekarang kau yang akan merasakan pedang milikku ini. Setelah berhasil dihajar oleh Yunce, Xiaonan pun terpaksa mengakui kekalahan karena ia menganggap bahwa Yunce jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, sehingga Yunce menjadi pemenang dan lolos ke babak 16 besar. Semua orang kembali dibuat tak percaya karena bisa-bisanya Yunce tak bergerak satu langkah pun dari tempatnya. Bahkan dia berhasil membuat Xiaonan menyerah begitu saja, yang mana hal itu sungguh tak masuk akal. Chang Yue bertanya apakah kau baik-baik saja. Yunce menjawab jika ini hanyalah luka kecil, sehingga Chang Yue tak perlu khawatir. Lalu Yunce mengajak Chang Yue untuk melihat pertandingan Ling Jie, di mana Ling Jie sedang melawan Mu Xiongyi dari kastil Skygun Thunderfire. Bahkan pertarungan mereka terlihat sangat sengit. Mu Xiongyi kembali menghempaskan serangan ke arah Ling Jie, tapi Ling Jie berkata bahwa sudah cukup permainannya dan hanya dalam sekejap Ling Jie berhasil memenangkan pertandingan. Setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, Ling Jie juga masuk ke babak 16 besar. Bahkan menurut Yunce, jika Ling Jie yang sekarang semakin bertambah kuat, sehingga ia harus tetap berhati-hati kepadanya. Setelah itu, Tetua Qin memberitahu bahwa lawanmu besok adalah Mu Xiongyan dari kastil Skygun Thunderfire, dan Yunce disuruh untuk berhati-hati karena dia berbeda dengan Mu Xiongyi yang menggunakan pedang. Tapi Mu Xiongyan menggunakan api Thunderfire. Yunce menjawab agar Tetua Qin jangan khawatir. Lagi pula aku tak mudah untuk dilukai. Dan besok aku akan memenangkan pertandingan lagi. 这内府又是什么？脱了相而已。我已经够手下留情。你父亲身体欠安。 Di sisi lain datang seorang tetua dari kastil Thunderfire bernama Mu Tianbei. Dan ia datang ke sini untuk berbicara pada Yunce. Yunce bertanya apakah yang ingin tetuamu sampaikan sebenarnya. Tetuamu menjelaskan bahwa bakat Yunce benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya kau hanya tinggal di Kekaisaran Bluin, sehingga bakatmu akan menjadi sia-sia. Tak berhenti sampai di situ, tetuamu mengajak Yunce untuk bergabung ke kastil miliknya. Yang hal itu membuat Chang Yue tentu sangat terkejut. Karena dianggapnya ini adalah sebuah penghinaan terang-terangan. Yunce langsung menolak tawaran itu karena ia adalah murid dari Istana Bluin. Dan saat ini tak berniat untuk pergi kemanapun. Sehingga ia meminta maaf karena menolak tawarannya. Tetua Mu Tianbei tak menyerah begitu saja. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa Istana Bluin hanya terkenal lewat nama kekaisaran saja, dan hal itu sangat berbeda dengan kastil milikku. Dan jika Yunce tetap di sana, maka akan menjadi orang biasa. Tetua Qin tentu menjadi sangat emosi mendengar perkataan tersebut. Dan Putri Chang Yue menjelaskan bahwa Istana Bluin tak pernah memaksa murid untuk tetap tinggal. Sehingga kau harus menjaga omonganmu, karena sekalipun Yunce ingin pergi, maka kami tak akan ikut campur.
我先回去看看父亲。 Mendengar penjelasan itu membuat tetua Mutian Bei justru tertawa terbahak-bahak. Dan ia berkata memang benar Putri Chang Yue terkenal sangat bijak. Sehingga jika Yunce mau bergabung maka ia tak peduli. Meskipun seluruh istana Bluin berani menghadangnya. Yunce mengatakan meskipun kastilmu sangat kuat tapi kau tak bisa menghormati orang lain. Dan menurutnya kastil itu hanya berada di level 3. Jadi lebih baik aku tak pergi bersamamu. Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga menganggap bahwa istana Bluin 10 juta kali lebih baik dari kastilnya. Bahkan jika seluruh orang di kastilmu berlutut padaku, aku tetap tak akan pergi. Mendengar ucapan itu tentu membuat tetua Mutian Bei sangat marah. Karena menurutnya Yunce sangatlah sombong. Padahal besok ia ingin agar Mu Xiongyan mengalah dari Yunce. Tapi sekarang sepertinya Yunce harus mati. Setelah direndahkan kembali oleh Yunce, mereka pun segera pergi dari sana. Sambil berjalan, Mu Xiongyan sudah tak sabar ingin menghajar Yunce. Bahkan besok dirinya pasti akan membuat Yunce berlutut. Tetua Qin memberitahu bahwa Yunce terlalu berlebihan. Namun Yunce menjawab bahwa hanya ada satu lawan yang sebenarnya di turnamen kali ini. Dan sebelum itu terjadi, diriku pasti tak akan pernah kalah. Lalu tibalah saatnya pertandingan antara Yunce melawan Mu Xiongyan akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, Xiongyan mengingatkan bahwa dirinya akan membuat Yunce membayar semua yang telah ia lakukan. Dan setelah itu, Ling Wugou mengumumkan jika pertandingan dimulai dari sekarang. Tak mau banyak bicara, Xiongyan segera melancarkan serangannya. Namun dirinya sangat terkejut karena ternyata serangan darinya hanya mengenai jurus bayangan Yunce. Dan tiba-tiba saja Yunce kini berada di belakang tubuhnya. Sehingga saat itu juga Yunce segera melancarkan serangan dengan api Phoenix miliknya. Bahkan akibat dari serangan itu membuat Xiongyan sampai terjatuh seketika. Melihat anaknya yang tak berdaya membuat Mutian Bei segera menghampirinya. Di dalam hati Tian Bei berjanji bahwa ia pasti akan membalas semua perbuatan Yunce. Setelah itu Ling Wugou mengumumkan bahwa pertandingan kali ini dimenangkan oleh Yunce. Dan Yunce telah memenuhi syarat untuk masuk ke 8 besar esok hari. Bahkan Ling Yufeng tak percaya bahwa masih ada orang seperti Yunce di Kekaisaran Bluin. Dirinya juga tak bisa melihat sampai manakah batas kekuatan milik Yunce. Dan Ling Yufeng sangat penasaran siapakah guru Yunce sebenarnya. Di sisi lain, Fan Juebi juga tak menyangka jika Yunce ternyata bisa menang kembali. Dirinya bertanya pada Fan Juicheng, apakah kau tahu apa jenis api yang Yunce miliki? Fan Juicheng menjawab bahwa itu hanya api mistik tingkat rendah. Dan jika nanti Yunce menggunakannya saat melawan klan kita, maka artinya ia telah meremehkan kita. Lalu Fan Juebi mengatakan agar kakaknya itu tak perlu marah. Dan ada baiknya Yunce memenangkan pertandingan kali ini. Karena lawan Yunce selanjutnya adalah diriku. Kembali ke Yunce yang diberitahu oleh tetua Qin bahwa lawannya esok hari adalah Fan Juebi. Dan sebaiknya Yunce selalu berhati-hati. Karena Fan Juebi itu adalah orang yang cukup kejam dan selalu mempermalukan lawannya. Bahkan meski tingkat kekuatan mistiknya sama dengan Xiongyan, tapi kemampuan mereka sangatlah berbeda. Singkat cerita, keesokan harinya di arena pertarungan. Saat itu beberapa orang penonton berkata bahwa Yunce tak mungkin bisa mengalahkan Fan Juebi. Bahkan temannya juga menyetujui hal itu karena Fan Juebi lebih kuat dari Mu Xiongyan. Dan penonton lain juga mengatakan jika Fan Juebi kalah, maka klan Burning Heaven akan tersingkirkan dari 4 besar. Dan pertandingan kali ini pasti akan jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Kemudian di sana terlihat Fan Juebi yang telah mengeluarkan pedang Heavenly Mystic miliknya. Lalu Ling Wugou mengumumkan pertandingan antara Yunce melawan Fan Juebi dimulai dari sekarang.
Fan Juebi mengatakan bahwa sudah terlambat jika Yunce ingin menyerah, karena dirinya berjanji pasti akan menghabisi Yunce saat ini juga. Yunce menjawab bahwa aku tak menyangka dirimu begitu banyak bicara omong kosong, dan tidak heran jika klan Burning Heaven berada di tingkat terendah dari 4 sekte utama, karena isinya orang-orang bodoh seperti kalian semua. Mendengar perkataan tersebut membuat Fan Juebi sangat marah, dan dirinya pun segera melakukan serangan. Namun dengan sangat mudah Yunce menahan serangan darinya. Fan Juebi berkata bahwa aku tak percaya kau bisa menahan 60% kekuatanku. Namun semua itu tak berguna lagi di hadapanku, karena aku hanya menganggap dirimu hanyalah seorang sampah tak berguna. Lalu Fan Juebi segera mengeluarkan kekuatan pedang api biru mistik miliknya untuk menghabisi Yunce. Melihat hal itu membuat Chang Yue bahkan Ling Yufeng sangat terkejut. Fan Juicheng mengatakan bahwa semua orang mengira api biru hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di tingkat earthly mystic. Namun adikku bisa melakukannya dengan sangat mudah. Para penonton yang menyaksikan hal itu berkata, apakah ini teknik inti klan Burning Heaven, yaitu sebuah teknik kekuatan Burn Phantom Shadow. Dan saat itu juga Fan Juebi segera mengeluarkan kekuatan Burning Heaven Slash untuk menyerang Yunce. Namun saat itu dengan cepat Yunce menghalau serangan dari Fan Juebi. Dan saat itu juga Yunce mengeluarkan kekuatan pedang miliknya untuk menghancurkan api biru dari Fan Juebi. Tentu saja hal itu membuat Fan Juebi sangat terkejut. Dirinya tak menyangka jika Yunce bisa menghancurkan teknik api biru hanya dengan satu tebasan. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Fan Juebi yang terkejut karena teknik api biru miliknya dimusnahkan oleh Yunce. Bahkan ia tak percaya karena itu adalah teknik andalannya. Dikarenakan sudah sangat marah, Fan Juebi pun berniat untuk membakar esensi darahnya, di mana ia akan mengeluarkan naga api untuk menyerang Yunce. Bahkan jika Yunce mati dan ia harus dikeluarkan oleh kompetisi, ia tetap tak peduli. Karena yang terpenting, klan Burning Heaven-nya tak dipermalukan. Di saat Fan Juebi sedang membakar esensi darahnya, tentu hal itu membuat Ling Yufeng khawatir. Dan ia segera menyuruh Ling Wugou untuk bersiap menyelamatkan Yunce. Karena jika tidak, Yunce pasti akan mati terkena serangan api naga tersebut. Dengan kemarahan yang sangat memuncak, Fan Juebi mulai menghempaskan serangan. Dan ia berkata, jika kau akan kukirim ke neraka. Bahkan para penonton dibuat ketakutan karena hal itu. Seorang pria berkata jika teknik itu akan membakar esensi darah. Apabila diaktifkan, maka dapat mengurangi kekuatan mistik penggunanya setengah tingkat. Dan temannya menjawab, jika kali ini Yunce pasti akan mati di tempat. Chang Yue yang mendengarnya merasa sangat khawatir dengan keselamatan Yunce. Sementara Yunce menyadari jika ini adalah ancaman yang begitu kuat. Tapi dirinya tetap tak mau menyerah dan mencoba untuk menahannya. Ketika Yunce menahan serangan itu, semua orang kembali tak percaya. Karena rupanya Yunce juga mampu menyerap serangan api naga. Dan mereka bertanya-tanya siapakah Yunce sebenarnya. Dua orang penonton kebingungan bagaimana mungkin Yunce bisa baik-baik saja setelah menyerapnya. Sedangkan Fan Juebi tak percaya dan ia mengatakan jika ini benar-benar sangat mustahil. Tak berhenti sampai di situ, Yunce kembali menghajarnya hingga tersungkur. Sehingga diumumkan bahwa Yunce adalah pemenangnya. Dan sekaligus juga Yunce akan masuk ke babak semifinal. Seorang murid berkata bahwa keluarga Kekaisaran Bluin akan mencapai semifinal. Dan ini juga membuat klan Burning Heaven tersingkir dari semifinal. Yunce juga dianggap jenius yang mengembalikan nama baik kekaisaran.
Fan Juebi yang mendengar hal itu tentu tak terima karena klan Burning Heaven telah dipermalukan. Dan meskipun tubuhnya telah luka, tapi ia tak menyerah. Bahkan dirinya melemparkan sebilah pedang dari arah belakang. Beruntung Yunce tepat waktu dan berhasil menangkis serangan itu. Dan kini justru dirinya yang malah dihajar oleh Yunce. Hal itu juga membuat Fan Juicheng dan tetua Fan menjadi terkejut. Tetua Fan yang sudah sangat marah segera turun ke arena untuk menangkap Fan Juebi. Dan ia sangat kesal terhadap Yunce yang sudah kelewatan. Mengapa dirinya masih menyerang padahal pertandingan telah berakhir? Yunce menjawab dengan santainya, apakah kau sudah buta? Jelas-jelas dialah yang menyerangku dari arah belakang. Sehingga aku tak mungkin berdiam diri dan mati di tangannya. Mendengar perkataan itu membuat tetua Fan menjadi semakin marah. Dan ia mulai menyerang Yunce dengan kecepatan tinggi. Bahkan Yunce menyadari jika kekuatannya jauh lebih besar dari peri kecil. Ling Wugo yang menyaksikan hal itu mencoba untuk menghentikannya. Dan para penonton juga tak menyangka jika tetua Fan berani menindas Yunce. Padahal ranahnya sendiri berada di Emperor Mystic tahap menengah. Ketika serangan dilancarkan, ternyata hal itu membuat tetua Fan sangat terkejut. Karena bisa-bisanya Yunce menghindari serangan itu. Sehingga tetua Fan mulai serius mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di saat situasi sudah semakin memanas, untung saja peri kecil datang menyelamatkan Yunce. Dan ia segera menghalau serangan itu dengan elemen es miliknya. Bahkan Ling Yufeng saja tak percaya jika peri Yue Chan mau terjun secara langsung. Yunce merasa sedikit tenang karena peri kecil mau membantunya. Atau jika tidak, mungkin dirinya akan mengeluarkan kekuatan andalan dari Molly. Sehingga kekuatan terakhirnya bisa ketahuan oleh para musuh. Chu Yuechan berkata bahwa dirimu benar-benar sangat memalukan. Karena seorang tetua dari klan Burning Heaven berani menyerang seorang junior tanpa alasan. Tapi tetua Fan menjawab jika Yunce sudah melukai anak dari pemimpin klan Burning Heaven. Tetua Fan menegaskan agar istana Frozen Clouds tak usah ikut campur. Namun Chu Yuechan tentu tak tinggal diam dan ia akan melawannya. Karena bagaimanapun juga Yunce adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Tetua Fan mendengar kabar bahwa Chu Yuechan telah mencapai Emperor Mystic tingkat menengah. Dan hari ini dia ingin tahu seberapa hebatkah peri terkuat di istana Frozen Clouds. Sehingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Saat pedang dihempaskan, Chu Yuechan dengan cepat menahannya. Dan kini justru tangan tetua Fan yang jadi membeku. Bahkan ia menghantam tetua Fan dengan bongkahan es yang begitu besar. Ling Yufeng tak menyangka jika Chu Yuechan bisa menggunakan teknik Space Compression. Bahkan penonton tak percaya jika tetua Fan dikalahkan dengan sangat mudah. Padahal Chu Yuechan baru di Emperor Mystic tingkat menengah. Sedangkan tetua Fan sudah berada di Emperor Mystic tingkat puncak. Diketahui bahwa Frozen Clouds Immortal telah memiliki 3 tahta, sedangkan Sekte Xiao dan klan Burning Heaven memiliki 1 tahta, sehingga hal itu membuat penonton semakin antusias. Fan Juecheng segera meminta maaf kepada Ling Yufeng selaku pemimpin Wisma Gunung Tianjian karena tetua Fan telah bertindak ceroboh disebabkan Fan Juebi terluka parah, sehingga ia meminta agar Ling Yufeng mau memaafkannya. Ling Yufeng menjelaskan bahwa sikap tetua Fan sangatlah buruk. Tapi karena Peri Yuechan sudah menghukumnya, jadi aku memaafkan dia. Namun jika ini terjadi lagi, maka klan Burning Heaven tak akan bisa ikut dalam kompetisi selanjutnya. Kembali ke Yunce yang berterima kasih kepada peri kecil. Dan ia merasa jika di hati peri kecil masih ada dirinya. Sehingga mungkin saja peri kecil benar-benar mencintai Yunce. Setelah itu, Chang Yue memberitahu bahwa Ling Feiyu telah menyerah kepada Ling Jie. Dan besok adalah pertandingan Ling Jie melawan Yunce.
Tak hanya itu saja, Yunce juga sudah tahu bahwa Sui Wushuang telah menyerah di hadapan Ling Yun. Dan dalam pertarungan selanjutnya akan diputuskan 4 kontestan yang akan masuk ke dalam babak final. Sehingga pertarungan berikutnya pasti tak akan mudah. 我们的约定结束。还有更多闻所未闻是吧？尽管问。你居然会传说中的单。 Kemudian diumumkan jika Xia Qingyue melawan Xiao Guanglei. Dan Chu Weichan mengingatkan agar Qingyue menyembunyikan kekuatannya sebanyak yang ia bisa, agar lawannya besok tidak terlalu waspada ketika mereka bertarung. Qingyue pun mengerti dan segera menyetujui hal tersebut. Xiao Guangyu berkata bahwa adiknya itu tak perlu khawatir. Lalu Guanglei menjawab, tentu saja tidak, karena aku yakin pasti akan memenangkan pertandingan kali ini. Setelah itu, Ling Wugou mengumumkan bahwa pertandingan terakhir sebelum perempat final, yaitu Xia Qingyue melawan Xiao Guanglei, dimulai dari sekarang. Tak perlu berbasa-basi, Guanglei segera melancarkan serangannya, sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Saat adu kekuatan berlangsung, Guanglei sangat terkejut, karena istana Frozen Clouds memang benar-benar tak bisa diremehkan. Bahkan ketika itu, Guanglei sampai dibuat terpental oleh Qingyue. Kemudian Guanglei segera mengeluarkan kekuatan pedang Tian miliknya dan kembali melancarkan serangan. Seorang pria berkata, sangat mengherankan jika Qingyue hanya berada di tingkat 8 spirit mistik, karena teknik Frozen Clouds miliknya telah mencapai tahap 4 Ice Lotus. Lalu temannya menjawab jika Xia Qingyue semahir itu, maka sepertinya dia adalah murid paling berbakat dari istana Frozen Clouds dalam beberapa dekade ini. Pria itu menambahkan, tapi jika dilihat, Qingyue selalu menggunakan gerakan yang defensif. Menyaksikan pertandingan sang kakak, Yuanba sangat khawatir, namun Yunce menenangkannya. Dan Yunce berkata bahwa kau tak perlu merasa khawatir, karena kakakmu pasti tak akan kalah dengan begitu mudah. 咱们只要肯吃苦，不会比任何人。你这些天在府里还好吗？ Mendengar hal itu, Molly memberitahu bahwa Qingyue bahkan tidak memiliki peluang untuk bisa dikalahkan. Dan jika Qingyue tidak menyembunyikan kekuatannya, mungkin Guanglei tak akan bertahan lama. Molly lanjut menjelaskan bahwa Qingyue tidak hanya memiliki 54 meridian saja, tapi Qingyue juga memiliki Heart of Ice and Snow yang 10.000 kali lebih langka. Dan fisiknya juga ada di para dewa, yaitu 9 tubuh terpilih yang sangat indah. Bahkan hanya ada setiap 10.000 tahun di tempat aku terlahir. Lalu Molly mengatakan bahwa besok musuh Yunce, Ling Yun atau bukan, masih belum diketahui. Dan Yunce sangat terkejut mendengar semua penjelasan Molly, karena selama ini ia baru mengetahui jika Qingyue memiliki fisik yang sangat kuat. 意志真是分裂。接下来1个月， 我这辈子都会。 Kembali ke arena pertandingan. Di sana, Guanglei masih terus berusaha untuk mengalahkan Qingyue. Tapi dengan cepat, Qingyue menahan serangan pedang dari Guanglei dan membuat pedang tersebut menjadi beku seketika. Guanglei begitu terkejut menyaksikan hal itu. Dirinya berkata, jika kau memang layak menjadi peri di istana Frozen Clouds, namun aku harus memenangkan pertandingan kali ini. Dan karena situasinya seperti ini, maka aku harus menggunakan teknik pedang sword agar bisa mengalahkan peri Qingyue. Sebelum Guanglei berkata, Qingyue langsung menyerang tubuh Guanglei dengan kekuatan es miliknya. Bahkan hal itu membuat tubuh Guanglei beku dan terjatuh ke tanah. 还请云兄多多手下留情，在场所有人皆可为证。 Setelah itu, Ling Wugou mengumumkan karena Guanglei kehilangan kemampuannya untuk bergerak, maka pertandingan kali ini dimenangkan oleh Xia Qingyue. Dan ia berhasil masuk ke pertandingan 4 besar esok hari. Ling Yufeng berkata pada Ling Yun bahwa Xia Qingyue tidak sesederhana kelihatannya, karena dia bisa menyerang tanpa disadari siapapun lalu menyegel meridiannya. Dan jika Qingyue berusia sama denganmu, mungkin dia akan menjadi musuh yang sulit untukmu. Melihat kemenangan sang kakak membuat Yuanba sangat senang.
Yunce mengatakan bahwa diriku juga tak menyangka jika Qing Yue bisa sekuat ini. Lalu Yunce bertanya pada Molly apakah sebenarnya yang dimaksud Heart of Ice and Snow. Dan juga apakah 9 tubuh terpilih yang kau bicarakan. Kemudian Molly memberitahu Heart of Ice and Snow adalah kemampuan pikiran yang unik. Karena saat orang yang memiliki kemampuan tersebut telah dewasa, ia akan mempunyai pengetahuan dan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Dan dalam usia Qing Yue saat ini, es dan salju berkaca-kaca akan muncul. Semua itu akan menunjukkan persepsi daya ingat yang sangat tinggi. Bahkan di masa depan, ia dapat merasakan krisis baik ataupun jahat. Ia juga bisa melihat ke dalam jiwa semua makhluk yang ia temui. Legenda mengatakan jika seseorang dengan kemampuan itu diberkahi oleh surga, maka jika ada yang melukainya akan mendapatkan hukuman dari surga. Tapi kalau 9 tubuh terpilih tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena kalau tidak, maka pemiliknya tidak akan hidup dengan damai. Dan arti dari 9 tubuh terpilih adalah dunia yang sangat indah di tubuh Qing Yue. Maka Qing Yue dapat memiliki kekuatan yang tak akan ada habisnya. Karena kekuatan yang tidak bisa ditangani dalam tubuhnya bisa disimpan di dunia yang indah itu. Tak peduli berapapun kemampuan yang Qing Yue praktekkan, ia tak akan dibatasi oleh kekuatan metafisik atau batasan fisik miliknya. Karena potensi yang Qing Yue miliki tidak terbatas sedikit pun. Molly juga memberitahu bahwa orang yang memiliki 9 tubuh terpilih adalah tungku terbaik di dunia. Dan orang yang berhasil menikah dengan Qing Yue, maka yin dan yang mereka akan bercampur. Sehingga menciptakan dunia mereka sendiri yang indah dalam dantian mereka. Singkat cerita, pada malam harinya Yunce berjalan sambil berkata, kemampuan tubuh yang dimiliki Qing Yue sangat luar biasa. Bahkan Yuanba juga memiliki meridian Royal Lord Divine. Dan jika difikirkan, ayah mereka hanya orang biasa. Tapi siapa sebenarnya ibu mereka berdua? Setelah itu, Yunce sampai di depan halaman istana Cloud Immortal. Di sana, Yunce memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa ia kesini ingin menemui Xia Qing Yue secara pribadi. Kemudian datanglah Qing Yue yang berkata, jika kau datang ke sini untuk bertemu dengan senior Chu Yue-chan, lebih baik kau kembali. Karena senior tidak akan pernah mau berhubungan dengan orang luar. Lalu Yunce menegaskan bahwa aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kau memanggilku sebagai suami. Atau yang kedua, kau memanggilku dengan nama asliku. Karena bagaimana bisa orang yang sudah menikah memanggil pasangannya seperti orang lain. Kemudian Qing Yue menjawab, aku mengerti, maka aku akan memanggilmu Yunce mulai saat ini. Tapi Yunce berkata bahwa diriku lebih suka kau yang dulu, karena sekarang kau bersikap dingin seolah kita tak pernah saling mengenal. Lalu Yunce mengucapkan selamat karena Qing Yue berhasil masuk ke dalam 4 besar. Namun Qing Yue menjawab bahwa seharusnya aku yang mengatakan hal itu padamu, karena aku tak menyangka kau bisa mencapai keadaan seperti ini dalam 2 tahun. Dan itu adalah balasan terkuat pada mereka yang selalu meremehkan bahkan membencimu. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang memohon pada istrinya untuk bertemu dengan Chu Yue-chan. Dan ia menyuruh untuk menyampaikan salam karena Chu Yue-chan mungkin mau menemuinya. Karena sebelumnya Chu Yue-chan sudah menolong Yunce saat melawan tetua Fan. Qing Yue menjawab bahwa senior Chu Yue-chan mustahil mau bertemu denganmu. Dan ia malah menyuruh Yunce untuk kembali saja. Karena besok kompetisi akan kembali berlanjut. Namun secara tiba-tiba Chu Yue-chan menyuruh Qing Yue untuk membiarkan Yunce masuk ke kamarnya. Mendengar hal itu, Qing Yue pun segera mengajak Yunce untuk menuju ke kamarnya. Sedangkan Yunce sangat senang karena rupanya peri kecil mau menemuinya.
Sesampainya di dalam kamar, peri kecil bertanya, apakah kau tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu? Yunce menjawab bahwa kau dan aku sama-sama ingin bertemu karena kita telah berpisah di Westland of Death. Mendengar perkataan itu tentu membuat Chuyue-chan menjadi marah karena menurutnya Yunce berbicara omong kosong. Ia menjelaskan jika aku ingin bertemu denganmu untuk mengakhiri hubungan ini dan setelah hari ini kita akan menjadi orang asing. Yunce mengatakan bahwa kau datang ke sini secara langsung dan juga telah menyelamatkanku. Bukankah itu berarti kau peduli terhadapku? Meskipun kau bisa menipuku, tetapi apakah kau bisa menipu dirimu sendiri? 而且你的炼丹方法，因为炼制他的龙血。 Kemudian Yunce segera memeluk Chuyue-chan sambil berkata bahwa aku mengerti kau tak bisa meninggalkan istana Frozen Clouds. Lagi pula aku sendiri tak akan memaksamu. Namun sebelum aku memiliki kekuatan yang cukup, maka kau harus tahu, selain dirimu adalah Chuyue-chan dari istana Frozen Clouds, kau juga adalah peri kecil yang menjadi milikku. Chuyue-chan yang mendengar hal itu langsung melempar Yunce sampai keluar. Qingyue pun bertanya, apakah kau telah membuat senior marah? Tapi Yunce menjawab bahwa itu tak mungkin. Karena setelah menerima ucapan terima kasihku, Chuyue-chan dengan baik hati mengirimku keluar. 可众内全身冰冷，四肢。你又想干嘛？ Yunce bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang 9 tubuh terpilih dan Ace and Snowheart? Qingyue menjawab bahwa aku belum pernah mendengarnya. Dan sebelum pergi, Yunce mengingatkan agar besok kau harus memenangkan pertandingan agar di babak final aku bisa melawanmu. Setelah kepergian Yunce, Qingyue bertanya-tanya, apakah yang telah kau lakukan selama 2 tahun ini? Dan sebenarnya, apakah yang telah Yunce alami? 过来，我不打你。你越是不正常。 Scene berpindah ke tetua Ling Kun yang sedang berbicara dengan seorang tuan muda. Dia menggunakan giok transmisi suara untuk berkomunikasi dan dirinya ingin membuat kesepakatan dengan tuan muda tersebut. Tetua Ling Kun sudah tahu bahwa tuan muda sedang mencari seorang wanita dengan 9 tubuh terpilih. Hal itu tentu membuat tuan muda semakin antusias dan ia bertanya apakah yang tetua Ling Kun inginkan sebagai bayarannya. Tetua Ling Kun menjawab bahwa aku ingin 3 poin kristal Purple Vein. Tuan muda pun menyetujui hal itu dan ia akan mempersiapkannya dalam kurun waktu 2 tahun. Ling Kun menyadari jika aura mistik Qingyue sama persis dengan 9 tubuh terpilih dan itu juga tercatat dalam buku rahasia sehingga membuat Ling Kun menjadi sangat senang. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yunce dan Ling Jie akan bertarung. Semua penonton benar-benar sangat penasaran siapakah pemenangnya karena ini adalah pertarungan kekuatan mistik terendah melawan peserta termuda. Ling Jie berkata bahwa aku sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Sedangkan Yunce menegaskan, apakah kau masih ingin mengalahkanku? Tetapi Ling Jie menjawab jika aku akan mengeluarkan semua kekuatanku di pertarungan ini. Ling Jie mengatakan jika kau bisa mengalahkanku kali ini, maka aku akan tetap menjadi adikmu. Tetapi jika kau yang kalah, maka dirimu harus memanggilku seorang senior. Yunce pun setuju dengan hal itu. Lagi pula ia ingin tahu tentang kemampuan Ling Jie yang sebenarnya. Tanpa berbasa-basi, Ling Jie mulai mengeluarkan pedangnya. Dan semua penonton yang menyaksikan hal itu sangat kagum karena pedang itu merupakan salah satu pedang Heavenly Mystic di Wisma Gunung Tianjian. Mereka berdua mulai saling menyerang satu sama lain dan kini adu kekuatan terjadi di antara mereka. Bahkan Ling Yufeng berpikir jika anaknya itu sangat mementingkan sekali pertandingan dengan Yunce. Ketika melihat Ling Jie mulai kesulitan, ayahnya itu pun langsung menyuruh Ling Yun untuk bersiap-siap karena Ling Yun harus memberikan pedangnya kepada Ling Jie. Ling Yun pun mengerti dan akan melaksanakannya.
Kembali ke arena pertarungan, di sana seorang tetua berkata bahwa Ling Jie sangat hebat karena di umur 16 tahun bisa menggunakan pedang Sky Sword. Meskipun hanya bisa mengeluarkan 60% kemampuannya, tapi itu sudah bagus dan pasti di masa depan prestasinya akan lebih baik dari Ling Yun. Kemudian Ling Jie kembali menggunakan teknik pedang Sky Sword kembali, sedangkan Yun Ce langsung menahan serangan itu. Bahkan teknik pedang Ling Jie kini dibuat hancur berkeping-keping. Para penonton kembali dibuat terkejut karena Yun Ce dapat menghancurkan teknik itu dengan mudah. Sementara tetua Ling Kun mengetahui bahwa kekuatan pedang Yun Ce lah yang dapat menghancurkannya. Tak mau menyerah begitu saja, Ling Jie mulai mengeluarkan teknik kedua dari pedang itu. Yang mana teknik kedua merupakan teknik pedang cahaya petir. Dan rupanya teknik itu berhasil mengenai tubuh Yun Ce. Meskipun berhasil mengenainya, tapi tiba-tiba Ling Jie dibuat terkejut. Karena ternyata pedang itu hanya menembus kulit saja, padahal seharusnya dapat menembus tubuh. Sehingga ia kebingungan teknik apakah yang sebenarnya Yun Ce gunakan. Di saat Yun Ce melakukan serangan balik, Ling Yun mulai merasa khawatir. Karena jika terus seperti ini, Ling Jie bisa kalah. Sehingga ia pun langsung melemparkan pedangnya ke arah Ling Jie. 我一剑就能把你打趴下，我才没有胡闹呢，我这是为爱而战。 Ling Jie menjadi sangat senang karena sekarang ia memegang dua pedang Heavenly Mystic. Dan sekalipun bisa menang melawan Yun Ce, dirinya tak pantas mendapatkan kehormatan. Namun jika tak menggunakannya, maka Ling Jie bisa kalah dari Yun Ce. Ling Jie berkata, rupanya kau lebih kuat dari dugaanku. Sedangkan Yun Ce penasaran seberapa kuatkah kemampuan dua pedang itu. Sehingga membuat Ling Jie langsung menebaskan pedangnya. Yun Ce kembali menahan serangan itu dan ia menyadari bahwa kekuatan dua pedang benar-benar sangat hebat. Bahkan kini pedang Yun Ce sampai dibuat patah olehnya. Ling Yufeng sangat terkejut mengetahui bahwa anaknya bisa menggunakan teknik pedang Broken Moon. Lalu Ling Yun mengatakan jika bukan karena dua pedang tersebut, Ling Jie bukanlah tandingan yang setara dengan Yun Ce. Bahkan Chang Yue juga berkata tidak masalah jika Yun Ce akan kalah, karena ia telah cukup membuat kami semua merasa bangga. Lalu Ling Jie segera meminta maaf pada Yun Ce karena tak sengaja mematahkan pedangnya. Namun Yun Ce menjawab bahwa kau tak perlu meminta maaf. Karena semua ini kesalahan diriku sendiri yang tak bisa menjaga pedang ini. Bahkan Yun Ce berjanji pada pedang tersebut bahwa dirinya akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Tetapi secara tiba-tiba saja pedang itu mengeluarkan aura merah yang membuat Yun Ce tak menyangka. Namun akhirnya Yun Ce mengerti. Meskipun pedang tersebut rusak, tapi masih bisa digunakan. Dan tak perlu banyak bicara, Yun Ce pun segera melancarkan serangannya. Para penonton yang menyaksikan hal itu tentu semakin dibuat tak percaya. Mereka semua bertanya-tanya, bagaimana bisa dengan menggunakan pedang yang patah, serangan Yun Ce malah bertambah kuat. Yun Ce berkata bahwa aku juga bisa melakukan serangan yang sama sepertimu. Dan jangan kau pikir pedang beratku tak bisa melakukannya. Hingga saat itu juga adu kekuatan di antara mereka akhirnya terjadi. Ling Yufeng kebingungan karena bagaimana bisa Yun Ce menghancurkan serangan Sky Absolute Sword dengan satu kali tebasan. Bahkan sepertinya mustahil Ling Jie bisa memenangkan pertarungan kali ini. Di sana Ling Jie mengingatkan Yun Ce agar bisa menahan serangan darinya. Karena jika Yun Ce tak bisa menahannya, mungkin ia akan mati. Tapi jika Yun Ce berhasil menahan serangan itu, Ling Jie berjanji akan menjadi adiknya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Jie pun langsung melancarkan serangannya kembali. Namun dengan cepat, Yun Ce juga menahan serangan itu. Dan dengan menggunakan teknik pedang Overlord miliknya, Yun Ce akhirnya berhasil menghancurkan serangan pedang dari Ling Jie. Lagi-lagi Yun Ce berhasil membuat Ling Yufeng tak menyangka.
Karena bagaimana bisa Yunce berhasil menghancurkan serangan kombinasi dari 2 pedang milik Ling Jie. Dan pada akhirnya Ling Jie mengakui kekalahan. Ia berkata bahwa aku tak akan pernah bertarung denganmu lagi. Kemudian Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan kali ini dimenangkan oleh Yunce. Setelah itu Yunce bertanya pada Ling Jie, apakah kau sudah puas setelah bertarung denganku? Ling Jie menjawab bahwa diriku sangat puas dan mulai sekarang kau akan menjadi bosku. 作为老大，你可不能小气啊！ 知道真正的男人会怎么做吧？ Tetua Ling Kun bertanya pada Yunce, apakah kau berniat untuk bergabung dalam Sword Domain milikku? Hal itu karena divisi pedang berat Tianwei Sword Domain telah jatuh. Lalu jika kau berhasil dengan Tianwei Sword Domain dan juga berhasil membangkitkan divisi pedang berat, maka di masa depan mungkin kau bisa menjadi seorang tetua di sana. Mendengar penawaran tersebut, Yunce berterima kasih. Kemudian Yunce berkata bahwa aku tak ingin meninggalkan istana Bluewind dan diriku masih memiliki beberapa urusan di sini, jadi aku tak akan pergi. Tetua Ling Kun menjawab, kau ternyata orang yang tidak sombong dan penyabar. Maka aku akan memberimu batu transmisi suara ini. Dan jika kau berubah pikiran, maka segera kabari aku, karena aku akan membimbingmu. Setelah itu, Chang Yue segera menghampiri Yunce. Dirinya bertanya, apakah kau baik-baik saja? Yunce pun menjawab, jika aku tak apa-apa. Kemudian Tetua Qin bertanya, apakah kau memiliki alasan karena telah menolak Tianwei Sword Domain? Yunce menegaskan meskipun Tianwei Sword Domain cukup hebat, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting dari itu. Kemudian Ling Yufeng memerintahkan Ling Yun untuk segera maju ke arena. Di sana Chu Yuechan mengingatkan Qing Yue, jika kau berhasil mengalahkan Ling Yun, maka kita akan berhasil menempati peringkat pertama di kompetisi ini. Kemudian Ling Yun memperkenalkan dirinya pada Qing Yue. Lalu Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan Ling Yun melawan Qing Yue dimulai dari sekarang. Tanpa berbasa-basi, Ling Yun langsung melancarkan serangannya. Dan hal tersebut membuat peri Qing Yue sangat terkejut. Bahkan serangan dari Ling Yun membuat cadar milik Qing Yue terlepas seketika. Para penonton yang menyaksikan hal itu langsung terpesona melihat wajah peri Qing Yue. Bahkan Ling Yun juga sangat terkejut melihat kecantikannya. Namun Qing Yue segera memakai kembali cadar itu. Dan penonton penasaran karena kekuatan milik Qing Yue tiba-tiba saja meningkat lebih kuat. Dan apakah sebelumnya peri Qing Yue telah menyembunyikan kekuatan aslinya? Kemudian Ling Yun kembali melancarkan serangan dengan teknik pedang miliknya. Namun dengan cepat Qing Yue menghalau serangan tersebut. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, Qing Yue menggunakan teknik Heavenly Snow yang membuat Ling Yun terpental. Ling Yufeng yang menyaksikan anaknya kesulitan segera memberikan sebuah pedang. Dirinya mengingatkan jika Wisma Gunung Tianjian tak boleh kalah. Ling Yun segera menggunakan pedang tersebut. Ia juga mengeluarkan bayangan sehingga menjadi 2 orang. Para murid yang lainnya cukup terkejut melihat hal itu. Karena ternyata Ling Yun bisa menduplikat dirinya menjadi 2. Bahkan Ling Yun juga bisa menggunakan kekuatan mistik dan skill mistik. Namun temannya menjawab bahwa Ling Yun akan sangat kelelahan ketika duplikat dirinya menghilang. Tetapi kelihatannya pedang itu mampu membuat Ling Yun bertahan selama setengah jam. Qing Yue mengeluarkan kekuatan Frozen Clouds Domain yang membuat tubuh Ling Yun membeku seketika. Tetua Ling Kun berkata jika Qing Yue benar-benar sangat mengejutkan karena dirinya bisa menggunakan medan mistik yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh orang tingkat Emperor Mistik. Kemudian Qing Yue segera melancarkan serangannya dan membuat Ling Yun tersungkur. Lalu Ling Yun segera mengakui kekalahannya dan Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan kali ini dimenangkan oleh Qing Yue. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sana terlihat Chu Yuechan yang mengingatkan Qing Yue agar ia tak meremehkan Yunce.
karena mungkin saja besok kau akan mengalami pertarungan yang sulit. Kemudian Qing Yue menjawab bahwa aku pasti akan selalu mengingat hal tersebut. Namun Cu Yuechan berkata bahwa aku telah melihat kesadaranmu dan kau tidak suka melatih kekuatan milikmu. Namun kelihatannya kau sangat haus akan kekuatan yang lebih besar. Maka bisakah kau memberitahuku sebuah alasan yang masuk akal? Kemudian Qing Yue menjelaskan bahwa ibuku tak memiliki pilihan lain selain meninggalkan aku dan adikku. Dan ia lebih memilih ke suatu tempat, yaitu alam para dewa. Jadi aku berpikir jika kekuatanku sudah cukup tinggi, maka aku akan mencari ibuku ke alam para dewa. Di dalam hati, Cu Yuechan bertanya apakah sebenarnya alam para dewa itu dan mengapa aku belum pernah mendengarnya sekalipun. Lalu Cu Yuechan segera menyuruh Qing Yue untuk beristirahat. 不让我对外人说起任何关于他的事，我从不让任何男人接触后便两不相欠。 Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan antara Yunce melawan istrinya akhirnya terjadi. Saat itu Yunce berkata, tahukah kau mengapa aku mengikuti kompetisi ini? Alasan yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan Tuan Putri Chang Yue. Dan alasan kedua, aku akan beritahu setelah diriku mengalahkanmu. Tanpa banyak pikir, Yunce langsung mengeluarkan pedang barunya di tingkat Heavenly Mystic. Yang hal itu membuat Ling Yun seketika terkejut. Dan ia bertanya pada ayahnya jika pedang milik Yunce terlihat seperti pedang Dragon Vault. Ayahnya membenarkan hal itu karena tetua leluhur pernah pergi ke Westland of Death. Dan pedangnya juga tak pernah kembali. Jika Yunce pergi ke sana, pasti pedang itu adalah pedang Dragon Vault milik leluhur. Kemudian Ling Wugou mengumumkan jika pertarungan Yunce melawan Qing Yue dimulai sekarang juga. Yunce segera bersiap menyerang sambil mengatakan bahwa aku harap kau melakukan yang terbaik dalam pertarungan kali ini. Ketika serangan dihempaskan, Qing Yue terus berteleportasi menghindari serangan itu. Dan ia melakukan perlawanan dengan teknik kristal es miliknya. Tapi Yunce berhasil menghalaunya menggunakan teknik pembakaran api Phoenix. Qing Yue mulai merasa khawatir karena kekuatan api Phoenix dapat melawan elemen es miliknya. Sedangkan Yunce mengatakan sekali lagi bahwa kau harus melawanku dengan semua kekuatanmu. Sehingga dengan terpaksa Qing Yue pun menuruti permintaan Yunce tersebut. Qing Yue mulai terbang ke udara sambil mengumpulkan kekuatan Frozen Cloud Seven Realm. Namun Yunce tak tinggal diam, ia juga menebaskan pedang api Phoenix. Sehingga terjadilah adu kekuatan yang membuat ledakan cahaya begitu besar. Qing Yue kembali menyerang Yunce dengan burung Phoenix es miliknya. Rupanya serangan itu berhasil membuat Yunce seketika membeku. Bahkan menurut Qing Yue, pertarungan ini sudah berakhir karena orang di ranah spirit mistik saja tak mungkin bisa bertahan. Yunce yang tersungkur mencoba untuk bangkit kembali. Dan ia berkata dengan suara lantang bahwa ini belum berakhir. Sehingga membuat para penonton di sana terkejut bukan main. Dikarenakan Yunce tetap tak mau menyerah, Qing Yue pun segera menggunakan teknik tornado es yang sangat besar. Bahkan hal itu membuat Putri Chang Yue sangat khawatir. Dan ia segera mengingatkan Yunce untuk berhati-hati. Walaupun demikian, Yunce tak merasa gentar. Ia tetap kembali melanjutkan pertarungan. Dan sambil terus menyerang, ia juga menahan serangan dari Qing Yue. Sehingga membuatnya memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Cu Yuechan yang menyaksikan kejadian itu tentu tak percaya karena Yunce begitu keras kepala. Sementara Yunce merasa beruntung bisa bertahan dari serangan tersebut karena ini semua berkat pertahanan yang ia dapatkan saat di ujian Dewa Naga. Yunce segera bangkit kembali dan menghempaskan teknik tebasan serigala langit. Sedangkan Qing Yue menahannya dengan bongkahan perisai es. Namun ternyata serangan Yunce berhasil menggores lengan Qing Yue. Cu Yuechan yang melihat hal itu menjadi sangat kesal dan ia menyuruh Qing Yue untuk membuka domain penghalang. Sehingga saat ini Qing Yue segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bahkan ia menggunakan bidang es untuk menjebak Yunce.
Awalnya Qing Yue meminta maaf karena harus melakukan hal ini. Namun tanpa diduga, Yunce justru bisa menghancurkan bekuan es yang menjebak dirinya. Dan semua itu berkat darah Phoenix yang membakarnya hingga habis. Walaupun begitu, Yunce menyadari jika ia tak bisa menggunakan kekuatan darah Phoenix untuk waktu yang lama. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan Frozen Clouds Domain, hingga membuat para penonton kembali dibuat terkejut. Begitu pula dengan Qing Yue yang tak percaya, karena Yunce bisa melelehkan teknik es domain miliknya. Tak hanya itu saja, Yunce juga terkejut karena ternyata Qing Yue tak terbakar oleh api. Tapi itu adalah hal bagus, sebab jika pakaianmu terbakar, tubuhmu bisa terluka parah. Lagi pula aku tak mau tubuh istriku sampai dilihat oleh orang lain. Di sisi lain, rupanya tetua Ling Kun dibuat tercengang oleh api milik Yunce. Karena darah api Phoenix miliknya sangat berbeda dengan api dari sekte Phoenix. Sehingga jika Yunce berada di sekte Tianwei miliknya, maka akan dapat memasuki kualifikasi. Kembali ke arena pertandingan, di sana Yunce lagi-lagi menyuruh Qing Yue untuk menunjukkan kekuatan tertingginya. Tetapi Qing Yue merasa ada kekuatan yang aneh di tubuh Yunce. Namun ia tahu jika Yunce tetap adalah orang yang sama seperti yang dia ingat, sehingga dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Tanpa pikir panjang, Qing Yue segera mengeluarkan teknik Ice Cloud Extreme. Sedangkan Yunce sendiri menggunakan teknik Overlord Fury. Bahkan teknik itu membuat Qing Yue menjadi tertekan. Tak berhenti sampai di situ, Yunce mengaktifkan keterampilan Dewa Jahat ketiga dan ditambahkan lagi dengan teknik Penghancur Langit. Yang rupanya serangan itu adalah serangan terakhir dari Yunce. Yunce berkata tentang alasan kedua mengapa aku mengikuti kompetisi ini, bahwa itu adalah untuk membuktikannya padamu jika aku memenuhi syarat untuk menjadi suamimu, dan justru bukan untuk mendapatkan rasa belas kasihan darimu. Tak berselang lama, kini tubuh Yunce terkapar di tanah dan tak bisa bangkit kembali dalam 10 detik, sehingga diumumkan jika pemenangnya adalah Qing Yue dari Istana Frozen Clouds. Namun secara tiba-tiba, Qing Yue menghentikan pengumuman tersebut. Lalu Qing Yue berkata bahwa pemenangnya adalah Yunce, sedangkan aku mengakui kekalahan. Hal itu pun membuat Chu Yue-chan menjadi marah dan menyuruh Qing Yue untuk menarik kata-katanya. Tetapi Qing Yue menjelaskan jika serangan Yunce sengaja difokuskan ke atas teknikku, sehingga jika difokuskan pada tubuhku, mungkin sekarang aku sudah mati. Setelah mendengar penjelasan itu, Ling Wugou mengumumkan bahwa pemenang pertama kompetisi tahun ini adalah Yunce. Sedangkan Chang Yue segera bergegas untuk melihat kondisinya. Tapi tetua Qin menjelaskan jika Yunce akan baik-baik saja. Qing Yue yang melihat putri Chang Yue begitu mengkhawatirkan Yunce tentu hanya bisa terdiam, dan ia seperti menggenggam sebuah obat di tangannya. Namun Chu Yue-chan mengajak mereka semua untuk segera kembali. Singkat cerita, 3 hari kemudian terlihat Yunce yang terbaring di tempat tidur. Di sana ada peri kecil yang mencoba untuk mengobati lukanya. Tapi ketika Yunce membuka matanya, justru ada Chang Yue yang menyambutnya. Chang Yue merasa senang karena luka Yunce sudah membaik. Tapi Yunce kebingungan mengapa aura peri kecil bisa muncul. Ataukah jangan-jangan itu hanyalah perasaanku saja? Lalu Yunce menjawab bahwa aku baik-baik saja, dan ia menyuruh Chang Yue untuk jangan khawatir. Lagi pula, besok adalah penjelajahan ke alam rahasia Tianqi. Setelah kepergian Chang Yue, muncul Molly yang memarahi Yunce. Ia mengatakan, apakah kau benar-benar ingin menjadi orang cacat sampai rela mengeluarkan teknik dewa ketiga di pertarungan sebelumnya? Yunce menjawab bahwa aku sudah melakukan perhitungan, dan meskipun terjadi beberapa kekacauan, tapi aku yakin jika tubuhku tak mungkin akan menjadi cacat. Kemudian Yunce memberitahu hanya dalam waktu 3 hari luka luarku sudah sembuh, dan menurutnya Great Way of Buddha tahap kedua memang hebat. Bahkan luka dalamku juga hampir pulih semuanya.
Namun Molly menjelaskan jika ini semua bukan hanya berkat Great Way of Buddha saja, tetapi juga berkat bantuan seorang wanita selama siang dan malam yang datang ke sini. Bahkan wanita itu sampai menghabiskan banyak energi spiritualnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Yunce menjadi yakin jika wanita itu adalah peri kecil, sehingga ia merasa senang mengetahuinya. Molly berkata pada Yunce, "Mengapa kau masih menunggu orang tersebut datang?" Yunce menjawab, "Tentu saja, karena orang itu pasti tak menyadari jika diriku telah sadar. Dan karena hal itu, dia akan datang kembali untuk melihat kondisiku." Setelah beberapa saat, Cui Wei-chan kembali datang untuk mengobati Yunce. Namun tiba-tiba saja Yunce terbangun dan memegang tangannya. Yunce berkata bahwa aku tahu kau pasti sangat mengkhawatirkan diriku. Kemudian Cui Wei-chan segera menarik tangannya dari genggaman Yunce. Dirinya menjelaskan agar Yunce tak perlu memikirkan Qing Yue. Dan sebagai seniornya, aku memiliki tanggung jawab untuk membantu menyembuhkanmu. Karena bagaimanapun juga kau telah terluka akibat dari menyelamatkan Qing Yue. 硬吃我真气冲击而不死，到我还活着。 更能3天便有好转。 Dan karena kau sudah hampir pulih, maka diriku tak perlu mengobatimu lagi. Cui Wei-chan juga menegaskan agar Yunce jangan memanggilnya sebagai peri kecil, karena Yunce bisa memanggilnya dengan sebutan Cui Wei-chan atau senior Chu. Tapi tiba-tiba saja Yunce terbatuk yang membuat Cui Wei-chan merasa khawatir. Dirinya pun segera mendekati Yunce dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Namun bukannya menjawab, Yunce justru malah memeluk tubuh Cui Wei-chan. Di dalam hati, Yunce berkata bahwa tidak sia-sia aku berpura-pura muntah darah. Lalu ia memberitahu Cui Wei-chan agar jangan meninggalkannya lagi. Namun Cui Wei-chan segera melepaskan pelukan tersebut dan akan pergi dari sana. Sebelum itu, Cui Wei-chan mengingatkan bahwa semua yang terjadi antara kau dan aku hanyalah mimpi. Sebaiknya kau melupakannya dan jangan biarkan orang lain tahu. Selain itu juga, kau adalah suami dari Qing Yue, lalu aku adalah master istrimu. Sehingga jika kau tidak mau istrimu terancam dan istana Frozen Clouds dalam masalah, maka dirimu harus melupakanku. 一入宗门，终生不得离开。一个小小的苍风玄府之者，既然这样， Setelah mengatakan hal tersebut, Cui Wei-chan pun segera pergi dari sana. Yunce berkata pada dirinya sendiri, "Meskipun aku tak mau, tapi aku harus melakukan keputusan ini. Dan lebih baik aku membicarakannya lagi setelah penjelajahan dunia rahasia Tianqi selesai." Di tempat lain terlihat Ling Yufeng yang ingin sekali bertemu dengan peri Cui Wei-chan. Namun ia berkata, "Jika kau masih tidak ingin menemui diriku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi." Namun tanpa sepengetahuan Ling Yufeng, ternyata istrinya mengetahui hal itu. Kemudian Suan Yuan segera pergi dan memberitahu pamannya, yaitu Ling Kun. Ia berkata bahwa sudah 30 tahun, tapi Ling Yufeng tidak bisa melupakan Cui Wei-chan. Dan dirinya bahkan diam-diam pergi untuk bertemu Cui Wei-chan. Padahal aku menjatuhkan harga diriku untuk menikah dengannya. Tapi dia justru malah memperlakukan diriku seperti ini. 我要毁了这万恶之源！文大明， Tak hanya itu saja, anakku juga, yaitu Ling Yun, setelah bertarung dengan Qing Yue, juga malah jatuh cinta padanya. Dan wanita-wanita seperti mereka membuatku ingin sekali menghabisinya. Lalu tetua Ling Kun berkata agar Suan Yuan ikut saja dengannya ke Tianwei Sword Domain. Selain itu juga, tetua 9 sangat merindukanmu. Jadi mungkin ia pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tetapi kau tenang saja karena paman juga akan membantumu selama 3 tahun ini. Sehingga dewa pun tidak akan tahu siapa yang akan melenyapkan istana Frozen Clouds dari dunia ini. Mendengar hal tersebut, Suan Yuan segera berterima kasih pada paman Ling Kun. Dan mungkin tanah suci Tianwei akan sangat mudah menghancurkan istana Frozen Clouds. Jadi tak ada orang lagi yang bisa mempengaruhi suamiku dan juga anakku lagi. 九长老想念你多年。玉凤，先谢过叔叔了。冰云仙宫易如反掌。 Singkat cerita, para peserta telah tiba untuk menjelajahi alam rahasia Tianqi yang akan segera dimulai.
Di sana, Ling Yufeng memberitahu anaknya bahwa alam rahasia Tianqi hanya menerima 50 orang saja. Dan karena hal itu, setiap sekte hanya bisa mengirim 5 orang perwakilan di sana. Lalu setelah 48 jam, kalian akan diteleportasi secara paksa untuk kembali ke sini. Dan hanya ada satu pengecualian, yaitu ketika di antara kalian ada yang mati. Dan meski ada harta tersembunyi di alam rahasia Tianqi, namun itu sangat berbahaya karena jika kalian lebih dalam memasukinya, maka akan lebih besar resiko yang akan kalian terima. Jadi aku mengingatkan agar kalian jangan memaksakan diri untuk melakukannya. 很是期待啊，究竟自何宗门而出？ 有天才秘宝。 Fan Juecheng bertanya-tanya mengapa Yunce belum juga datang, karena ini hanya membuang waktuku untuk segera menghabisinya. Tetapi Fan Juebi mengingatkan agar kakaknya tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena setelah selesai menjelajahi alam rahasia, dirinya bisa menghabisi Yunce kapan saja. Kemudian terlihat Yunce yang baru saja tiba. Ling Yufeng bertanya pada Yunce, bukankah kau masih dalam proses penyembuhan? Dan di alam rahasia akan ada iklim musim dingin, jadi jika kau menemuinya, maka berhati-hatilah. Yunce menjawab bahwa aku pasti akan berhati-hati, dan ia berterima kasih karena tetua Ling Yufeng telah mengkhawatirkannya. Setelah itu, di dalam alam rahasia Tianqi, Ling Yun bertanya pada Qing Yue bagaimana jika kita membuat tim. Tapi Qing Yue menjawab bahwa dirinya akan melakukan penjajahan alam rahasia Tianqi seorang diri. 竟是冲着小姑妈来的，宫长老不必自责，相信爷爷。 Setelah beberapa saat kemudian, Yunce mulai merasa lelah karena ia sudah berjalan cukup jauh tapi masih belum menemukan apapun. Dan di manakah sebenarnya letak harta berharga yang disebutkan oleh tetua Ling Yufeng tadi? Kemudian Molly memberitahu Yunce bahwa ada 4 orang yang sedang mengikutinya. Mendengar hal tersebut, Yunce menjadi terkejut karena ia kira hanya akan ada 3 orang saja. Dan apakah 1 orang dari mereka yang akan menyelamatkanku? Lalu Yunce mengingatkan Molly bahwa diriku akan membutuhkan bantuanmu untuk menghabisi seseorang. Namun Molly mengatakan aku sudah seringkali memberitahumu agar tidak mengandalkan kekuatanku, karena itu hanya akan menghambat perkembangan tingkat kultivasimu. 我说过的，以为拥有了邪神血脉。 Molly menambahkan bahwa ini terakhir kalinya aku menolong dirimu untuk menghabisi seseorang. Lalu setelah itu, aku akan menyegel kekuatan mistikku untuk mengurangi racun ini. Maka sebaiknya mulai saat ini kau bergantung pada dirimu sendiri. Kemudian Yunce berkata pada Fan Juecheng, apakah kau ingin pergi bersamaku? Namun Fan Juecheng menjawab bahwa aku kesini hanya untuk mengirimmu ke jalan kematian. Bahkan Fan Juebi mengatakan bahwa hari ini aku akan mengajarimu cara untuk menulis kata mati. Hingga saat itu juga Fan Juecheng mulai melancarkan serangannya. Tetapi saat serangan dilancarkan, Fan Juecheng sangat terkejut karena ternyata Yunce kini berada di belakang tubuhnya dan menginjak Fan Juebi. Lalu Yunce berkata, apakah kau terkejut karena lukaku sudah sembuh dan aku telah berpura-pura terluka hanya untuk menunggumu? 如果是自家人需要， 是为了他好。 Setelah itu Fan Juecheng menegaskan bahwa kami memiliki jejak jiwa spesial di dalam tubuh kami. Maka jika kami mati, tetua pasti akan langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Jadi kau dan orang di sekitarmu akan merasakan kesengsaraan setelahnya. Yunce menjawab bahwa diriku tak pernah merasa takut dengan klan Burning Heaven-mu. Tapi tiba-tiba saja Fan Juecheng menyuruh tetuamu untuk segera menyerang Yunce. Dan baru diketahui jika tetuamu telah bekerja sama dengan Fan Juecheng untuk menghabisi Yunce. Tetuamu yang mendengar perintah itu segera melancarkan serangan. Namun dengan cepat Yunce mendorong tubuh Fan Juebi sehingga ialah yang terkena serangan itu. Di tempat lain, tetua Fan yang menyadari bahwa Fan Juebi telah tewas berkata, mengapa Mu Tianbei melakukan hal itu padahal tidak ada dendam di antara klan kita? Dan aku berjanji bahwa dalam 1 bulan ini, diriku akan membuat klan Sky Thunder Fire-mu menghilang dari muka bumi. Menyaksikan hal tersebut membuat Yunce tertawa terbahak-bahak.
Dirinya juga berkata bahwa serangan dari tetuamu benar-benar hebat. Bahkan hanya satu kali serangan saja membuat Tuan Muda Fan Juebi tewas seketika. Dan jika tetua Fan tahu, dia pasti sedang marah besar saat ini. Tetuamu mengingatkan agar Yunce berhenti bicara omong kosong, karena aku akan membunuhmu saat ini juga. Tapi sebelum tetuamu menghabisi Yunce, tiba-tiba saja Qing Yue datang untuk menyelamatkannya dari serangan mereka. Lalu Fan Yucheng berkata, mengapa tetuamu tidak mengejar mereka dan menghabisinya sekaligus? Tetuamu menjawab bahwa Qing Yue berada di sisi Yunce saat ini. Maka jika aku menghabisi Yunce, orang-orang istana Frozen Clouds akan tahu, dan diriku mungkin pasti akan dalam masalah besar. 我立刻就向皇室求亲。 别在他身边，我即便杀了你。 Namun Fan Yucheng menegaskan jika seperti itu, maka habisilah Xia Qing Yue dan juga Yunce. Karena setelah alam rahasia tertutup, para dewa pun tidak akan mengetahuinya. Lalu aku akan menjelaskan tentang Fan Juebi kepada tetuaku. Kemudian tetuamu pun segera melakukan pengejaran untuk menghabisi mereka. Melihat hal itu, Xia Qing Yue langsung melancarkan serangan agar tetuamu berhenti mengejarnya. Dan sambil menahan serangan dari Qing Yue, tetuamu berkata bahwa kau tak akan bisa bersaing melawanku yang memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi. 区区一个小